Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Si lelaki tua berpakaian compang-camping tampak murung. Sebenarnya, aku masih punya kesempatan. Tapi sekarang semua senjata sihirku ada pada bocah itu. Apa yang bisa kulakukan sekarang? Para pengikut Lan Yuki mulai panik dan bertanya satu sama lain, apa yang bisa kita lakukan? Semua orang menggeleng, jelas tidak ada yang punya solusi. Tapi lelaki tua itu menyarankan, sebaiknya kita kabur dulu, kalau tidak, ular itu akan membunuh kedua orang itu, dan pasti kita juga akan dibunuh. Lan Yuki sangat frustasi dan bertanya, bagaimana cara kita keluar dari sini? Lelaki tua itu mengeluarkan beberapa jimat, ini adalah jimat pelindung dewa, harganya 100.000. Apa? Lan Yuki melotot, tapi Sui langsung berkata, aku mau. Lan Yuki sangat kesal, tapi akhirnya berkata, baiklah, aku beli. Setelah itu, Sui dan Lan Yuki membelinya, tapi para pelayan lainnya tidak punya uang sebanyak itu, sehingga mereka semua panik dan meminta kepada Lan Yuki, Tuan muda, bawa kami keluar juga. Kami tidak ingin mati di sini. Lan Yuki tidak bisa mengurus semuanya, dan hanya mengomel, sampah. Di saat berikutnya, Sui, Lan Yuki, dan lelaki tua itu langsung kabur satu persatu. Orang-orang lainnya panik, tapi Guru Hu hanya menggeleng pelan. Meski dia masih mengawasi Luohan, siap menyelamatkannya kapan saja. Namun pada saat itu, Raja Ular Petir tiba-tiba mengeluarkan jeritan keras, lalu menjadi diam tak bergerak, dan Luohan pun bebas. Namun, Luohan tidak berhenti. Ia terus menyerang Raja Ular Petir, tetapi tubuh ular itu sangat keras. Tidak peduli seberapa keras Luohan berusaha, dia tidak bisa menghancurkan sisiknya. Guru Hu merasa heran, kenapa tiba-tiba dia tidak bergerak? Sementara itu, di dalam ruang kesadaran Raja Ular Petir, Lin Tian menatap jiwa ular itu dan tersenyum. Aku ingin jantung ularmu. Raja Ular Petir mendengus, matanya memancarkan cahaya merah, dan sambaran petir memenuhi ruang kesadaran itu. Tapi Lin Tian memiliki zirah kedamaian dewa, jadi semua serangan itu dilemahkan satu persatu. Namun, kekuatan dalam tubuh Lin Tian juga makin menipis. Hal ini membuat Raja Ular Petir terkejut dan memandang Lin Tian seperti melihat monster. Tidak, ini tidak mungkin. Kenapa kau tidak terluka sedikit pun? Apa? Kau pikir aku seharusnya terluka? Lin Tian menjawab dengan senyum. Raja Ular Petir mulai panik. Kau hanya Raja Dewa, belum sepenuhnya menjadi dewa. Kenapa bisa begini? Kurasa aku tidak perlu menjelaskan itu padamu. Setelah berkata demikian, Lin Tian mulai menggunakan ilmu Void Magic dan dengan bantuan kekosongan itu, ia menyerang jiwa ular tersebut satu demi satu, membuat Raja Ular Petir mengeluarkan jeritan kesakitan. Akhirnya, Lin Tian mengambil kesempatan untuk menanam segel roh dan memaksa ular itu untuk membuat kontrak dengannya. Setelah kontrak selesai, Raja Ular Petir berkata cepat-cepat, bisakah aku tidak memberikan jantung ularku padamu? Tapi tugasku adalah mendapatkan jantung ular. Itu mudah. Aku sudah mengumpulkan banyak. Aku bisa memberimu sebanyak yang kau mau. Kau mengumpulkan? Sering muncul banyak raja di sini, dan kami bertarung satu sama lain. Yang kalah akan mati, dan jantung mereka disimpan untuk dijadikan energi. Oh, begitu? Setelah mendengar penjelasan itu, Lin Tian tersenyum. Baiklah, berikan padaku. Berapa kau mau? Berikan 3 saja, sisanya simpanlah untuk dirimu sendiri. Raja Ular Petir dengan senang hati menjawab, baik, Tuan. Setelah itu, Lin Tian keluar dari ruang kesadaran, dan Raja Ular Petir pun kembali hidup. Guru Hu yang melihat Lin Tian tidak terluka sangat terkejut, dia baik-baik saja. Luohan sangat senang, dan Lin Tian menghampirinya sambil tersenyum. Bagaimana? Kau tidak apa-apa? Saat itu, ular mulai menggeliat, seolah menggosok sesuatu di tanah. Lin Tian mengeluarkan Dugu Huan Tian. Dugu Huan Tian sangat terkejut melihat makhluk sebesar itu hingga kakinya lemas. Guru, itu apa? Raja Ular Petir. Ah, itu? Lin Tian tersenyum. Kenapa? Takut? Bukan takut, hanya saja itu terlalu menakutkan. Lin Tian tersenyum, tenang saja, dia sudah takluk padaku.
Apa? Dugu Huan Tian terkejut, dan Guru Hu yang mengamati dari bayangan juga merasa tak percaya. Ditaklukkan? Lin Tian menjelaskan segalanya pada Dugu Huan Tian, dan setelah mendengar, Dugu Huan Tian berkata, "Guru, kekuatan rohanimu luar biasa." Lin Tian hanya tersenyum dan tidak berkata banyak. Dugu Huan Tian kemudian bertanya, "Sekarang dia sedang apa?" "Mencari jantung ular." "Jantung ular?" Setelah Lin Tian menjelaskan, Dugu Huan Tian mengerti. Lalu tiba-tiba, Raja Ular Petir menggali bongkahan besar es dari tanah. Di dalam es itu terdapat banyak jantung ular, masing-masing sebesar tubuh manusia. Melihat itu, Dugu Huan Tian gemetar, ini terlalu menyeramkan. Raja Ular Petir melemparkan semua es itu ke arah Lin Tian. Lin Tian melihatnya dan tersenyum. "Bagus. Tuan, bolehkah aku ikut denganmu?" Raja Ular Petir bertanya hati-hati. Lin Tian sedikit bingung, "Mengikutiku?" "Ya, aku bosan tinggal di sini. Selain itu, aku sering bertarung dengan para raja lain, dan suatu hari aku pasti mati juga." Lin Tian merasa canggung, "Tapi kau terlalu besar." "Itu gampang." Raja Ular Petir langsung berubah menjadi ular hitam kecil dan melilit di tubuh Lin Tian. Melihat ini, Guru Hu sangat terkejut. Raja Ular Petir tidak pernah mengubah wujudnya dengan mudah, tapi sekarang dia menyerah begitu saja pada bocah itu. Bukan hanya dia, semua pelayan lainnya juga ketakutan sampai terdiam. Lalu, Raja Ular Petir tiba-tiba berubah menjadi kilat dan menembus tubuh semua orang yang tersisa. Seketika itu juga, mereka semua mati. Di mulut Raja Ular Petir muncul banyak roh. Melihat ini, Dugu Huan Tian sangat terkejut, ini terlalu brutal. Luo Han hanya melihatnya dalam kebingungan. Raja Ular Petir berkata pada Lin Tian, "Lihat, Tuan. Aku sudah membunuh semua yang mengganggumu. Ini roh mereka." Roh-roh itu ketakutan dan memohon ampun, tapi Lin Tian langsung menyegelnya ke dalam jimat roh dan menyimpannya. Dia berkata dengan tersenyum, "Baik, kau boleh ikut denganku." Raja Ular Petir sangat gembira, dan Dugu Huan Tian tertawa. "Guru, dengan makhluk ini, kita bisa mendominasi kampus nanti." Zhu Shenyuan dipenuhi para ahli. "Apa kau benar-benar mengira bisa tak terkalahkan hanya dengan dia?" Lin Tian tersenyum tanpa daya. "Sebesar itukah?" Dugu Huan Tian heran. "Saat aku masuk kampus, aku bertemu banyak bakat ilahi. Mereka tidak lebih lemah dari Nona Luo." "Ah!" Dugu Huan Tian melongo. Lin Tian juga mengingatkan Dugu Huan Tian, "Di kuil Jushen, kamu harus berusaha keras untuk meningkatkan kekuatanmu, mengerti?" "Aku mengerti, Guru," jawab Dugu Huan Tian sambil mengangguk mantap, dan Lin Tian berkata, "Baiklah, ayo pergi." Setelah itu, Lin Tian kembali membawa Dugu Huan Tian dan membawa Luo Han pergi. Saat ketiga orang itu muncul kembali, mereka sudah keluar dari area berkabut dan berada di luar rawa Shenlei. Guru Hu masih mengikuti mereka secara diam-diam. Di rawa, pria tua berpakaian compang-camping itu masih mengejar Lan Yuki untuk meminta ganti rugi. Namun Lan Yuki berkata, "Kerugian? Aku sendiri sudah rugi." "Kau salah. Kalau kau tidak menyuruhku masuk, aku tidak akan kehilangan begitu banyak senjata sihir." "Itu urusanmu, apa hubungannya denganku?" bentak Lan Yuki. Sementara Sui di sampingnya berkata ragu, "Apa mungkin anak itu masih hidup?" Saat itu, dua sosok muncul dari balik kabut, dan Sui segera menunjuk mereka. "Lihat, lihat." Keduanya terkejut, dan segera berkata, "Jangan ribut." "Itu mereka." "Mereka kembali," seru Sui. Lan Yuki bingung, "Siapa? Siapa yang kembali?" Saat berbalik, Lan Yuki tertegun melihat Lin Tian. Pria tua compang-camping itu juga menoleh dengan penasaran. Bagaimana mungkin? Gumam pria tua itu tidak percaya Lin Tian masih hidup. Saat Lin Tian dan Luo Han sampai di hadapan mereka, Lin Tian tersenyum. "Apa kabar kalian bertiga? Bagaimana bisa kau selamat?" Lan Yuki menatapnya penuh ketidakpercayaan. "Banyak yang ingin aku mati, tapi tidak ada yang bisa membunuhku," jawab Lin Tian sambil tersenyum. "Kau?" Lan Yuki sangat marah, berharap bisa mencabik-cabik Lin Tian saat itu juga, tapi Lin Tian hanya berkata, "Kami pergi dulu." Kemudian, Lin Tian membawa Luo Han pergi. Tapi pria tua compang-camping itu berteriak, "Berhenti!" "Ada apa, orang tua?" tanya Lin Tian. "Kembalikan senjata sihirku, atau kau tidak akan bisa pergi." "Kembalikan padamu?" "Itu tidak mungkin." "Apa gunanya mengambil senjata sihir yang aku buat?" bentak pria tua itu.
Lin Tian menjawab dengan senyum, aku berniat menyempurnakannya sedikit demi sedikit, mungkin dalam beberapa bulan atau tahun. Kau bermimpi. Siapa tahu, jawab Lin Tian santai, lalu mengabaikannya. Pria tua itu marah, dan langsung melepaskan cahaya emas ke arah Lin Tian. Guru Hu berpikir Lin Tian akan terkena serangan itu, karena pria tua itu sangat kuat. Tapi sesaat sebelum cahaya emas mengenai Lin Tian, tubuhnya menghilang seperti bayangan. Ternyata Lin Tian yang asli berdiri di tempat lain dan berkata, yang kau serang hanyalah bayanganku. Kau? Pria tua itu terpana, tidak percaya Lin Tian sekuat itu. Lin Tian hanya tertawa kecil dan melanjutkan perjalanan dengan luahan. Pria tua itu terus menyerang, tapi tidak pernah bisa menyentuh Lin Tian. Setelah keluar dari hutan, pria tua itu makin putus asa. Ia mengumpulkan kekuatan sihir besar dan melepaskan cahaya emas ke segala arah. Melihat hal ini, Luohan jijik dan mengeluarkan gelembung-gelembung besar untuk memukul pria tua itu. Pria tua itu langsung terpental dan terkapar di tempat, mengejutkan semua orang. Melihat ini, banyak orang yang penasaran dengan kekuatan Luohan. Sebagian berkata, bintang 9 memang luar biasa. Pria tua itu tertegun saat mendengar bahwa Luohan memiliki darah dewa 9 bintang, dan matanya mulai bersinar. Lin Tian tersenyum dan membawa Luohan pergi. Lan Yuqi berteriak, siapapun yang bisa menangkap mereka akan aku beri hadiah besar. Tapi semua orang sudah melihat betapa kuatnya Luohan, jadi mereka hanya bisa saling pandang dan tidak berani mendekat. Guru Hu yang melihat semua ini dari kegelapan tertawa pelan, sepertinya kali ini akademi kita akan kedatangan jenius mengerikan yang bukan dari kalangan dewa. Lalu, Guru Hu pun pergi. Lin Tian dan Luohan dengan cepat kembali ke akademi, sementara yang lainnya masih berada di rawa, mencari Raja Ular Petir. Lan Yuqi murung, menatap Sui dan bertanya, sekarang bagaimana? Aku juga tidak tahu, jawab Sui. Kau tadi begitu percaya diri, bukan? Aku akan pikirkan cara lain, kata Sui malu-malu. Setengah jam kemudian, semua orang tiba-tiba menerima pesan bahwa misi telah selesai, dan yang menyelesaikannya adalah Lin Tian, Dugu Huantian, dan Luohan. Semua orang tertegun. Apa mereka benar-benar mendapatkan hati ular? 3 sekaligus? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang yang masih di rawa pergi dengan marah. Lan Yuqi sangat kaget, mereka membunuh Raja Ular Petir? Pria tua compang-camping itu bahkan lebih serius, dan bukan cuma satu. Sial. Lan Yuqi tahu tugas itu sudah selesai dan tidak ada alasan untuk tetap tinggal, jadi ia pergi dengan marah. Melihat punggung Lan Yuqi, Sui bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya kita harus cari cara lain. Pria tua itu mengeluarkan jimat, menghancurkannya, dan kembali ke akademi. Sementara itu, Dugu Huantian sangat senang di akademi. Guru, rasanya luar biasa bisa mendapatkan begitu banyak poin dalam waktu singkat. Lin Tian tersenyum dan berkata, ayo kita ke Pavilion Shenwu, lihat-lihat sihir yang ada di sana. Baik. Kemudian, mereka bertiga pergi ke Pavilion Shenwu. Di sebuah bangunan tinggi di puncak gunung tertinggi di akademi, Guru Hu sedang menceritakan perjalanan Lin Tian. Semua orang yang mendengarnya sangat terkejut. Pemimpin Pavilion Naga bahkan ragu, Guru Hu, kau bercanda? Seorang yang bukan dewa bisa menaklukkan Raja Ular Petir? Iya, dan mengumpulkan banyak hati ular. Mana mungkin itu terjadi? Guru Hu berdiri di jendela dan menunjuk ke arah Lin Tian yang berjalan di kejauhan. Lihat aura samar di lengannya, itu adalah perubahan dari Raja Ular Petir. Semua orang langsung melihat ke bawah dan melihat Lin Tian bersama yang lain, dan aura Raja Ular Petir memang terlihat. Apakah kita benar-benar akan kedatangan jenius hebat yang bukan dari ras dewa? Tanya pemimpin Pavilion Naga terkejut. Namun, beberapa pemimpin pavilion lain tidak terlalu optimis. Apa tidak mencurigakan ada orang yang bukan dewa, tapi sekuat ini? Guru Hu tersenyum, akademi kita memperlakukan semua makhluk secara setara. Tak peduli siapa dia, kita tidak punya alasan untuk menolaknya, bukan? Semua orang mengangguk, dan mereka pun terus mengamati setiap gerakan Lin Tian, ingin melihat apa yang membuatnya begitu istimewa. Pavilion Shenwu adalah tempat berkumpulnya orang-orang di seminari untuk mempelajari ilmu ketuhanan. Pada awalnya, Dugu Huantian datang ke sini. Namun saat dia tiba, dia tahu bahwa sebagian besar ilmu ketuhanan di sini hanya bisa dipelajari oleh orang-orang Shenzhou. Karena orang yang bukan Shenzhou sama sekali tidak bisa mempelajari ilmu ketuhanan itu, maka Dugu Huantian melihat sebuah buku yang diletakkan di Pavilion Shenwu dan terkejut. Master, tertulis di buku ini bahwa semua ilmu ketuhanan yang kuat di Pavilion Shenwu hanya bisa dipelajari oleh orang Shenzhou. Kalau tidak, itu hanya membuang waktu. Tidak mungkin. Apakah ada orang non-Shenzhou yang bisa belajar? Lin Tian menenangkannya, tapi wajah Dugu Huantian tampak murung. Kupikir sebagian besar ilmu itu tidak ada kaitannya denganku dan tidak ada ilmu ketuhanan yang spesial.
Kita lihat dulu saja, mungkin ada sesuatu yang spesial. Lin Tian kembali menenangkannya, dan Du Gu Huan Tian pun melanjutkan membaca buku itu. Ternyata ada sebuah ilmu sihir khusus, tapi sampai saat ini tidak ada seorang pun yang mempelajarinya. Master, lihat, tidak ada yang pernah mempelajarinya. Du Gu Huan Tian menunjuk ke arah itu, dan Lin Tian melirik, lalu berkata, tidak ada yang bisa belajar bukan berarti kamu tidak bisa. Aku ingin, tapi waktunya cuma 1 tahun, belajar sementara, apa ada gunanya? Du Gu Huan Tian tampak sedih, dan Lin Tian tersenyum, kalau begitu, kamu mau bagaimana? Aku pikir aku harus ke Dange, mengambil beberapa pil dan membantu diriku sendiri lebih baik. Silakan pergi, kamu punya banyak poin, kan? Lin Tian merasa itu masuk akal, tapi Du Gu Huan Tian penasaran, kalau kamu, Master? Aku tidak kekurangan pil. Lagi pula, tidak ada pil yang benar-benar berguna untukku. Lin Tian tersenyum membayangkan reinkarnasinya yang lebih ampuh dari pil apapun. Du Gu Huan Tian menjawab, baiklah, aku pergi dulu. Setelah itu, Du Gu Huan Tian menyelinap pergi, sementara Luo Han berdiri di samping Lin Tian, mengamati dengan diam tanpa mengganggu. Lin Tian terus membolak-balik buku-buku itu. Akhirnya, di halaman terakhir buku tertulis, jika kamu bukan dewa ketuhanan, kamu akan menjadi tak terkalahkan. Devascularization? Apa itu? Lin Tian curiga dan melihat dengan penuh rasa ingin tahu, dan saat itu dia tertarik. Karena ilmu, blood breaking, adalah ilmu untuk memutus kekuatan darah keluarga dewa. Artinya jika kekuatan darah keluarga dewa itu terputus, berbagai macam ilmu ketuhanan akan melemah secara besar-besaran. Ini menarik. Lin Tian tertawa, tapi hanya bagian atas ilmu blood breaking di Pavilion Shenwu yang hilang, jadi tidak ada yang mempelajarinya. Lin Tian melihat biaya poinnya, hanya 1 poin, lalu dia tertawa getir, kurasa tidak ada yang peduli, jadi murah sekali untuk dipelajari. Lin Tian lalu pergi ke seorang murid di Pavilion Shenwu dan bertanya, saya ingin bertanya, di mana ilmu blood breaking ini? Devascularization? Murid itu menatap Lin Tian dengan aneh. Setelah Lin Tian memberikan salam hormat, murid itu meragukan, apa kamu yakin ingin belajar? Bagaimanapun juga, 1 poin tidak masalah. Kalau tidak ada apa-apa, aku mau lihat saja. Cuma sedikit ingin tahu. Dalam hal ini, aku sarankan kamu jangan sentuh itu, karena buku itu akan memakan jiwa. Kalau tidak hati-hati, mudah sekali kesurupan. Kesurupan roh api? Ya, sejak dulu sampai sekarang banyak orang jadi gila atau bodoh karena ini, makanya buku ini disimpan di rumah tua yang ditinggalkan di tingkat atas. Setelah Lin Tian mengerti, dia tersenyum, terima kasih banyak. Setelah itu, Lin Tian membawa Luo Han ke tempat berkumpulnya semua pavilion. Guru harimau terlihat heran dan berkata, apakah dia akan mempelajari ilmu blood breaking? Pemimpin pavilion naga langsung terkejut. Dia bertanya kepada pemimpin salah satu sisi Pavilion Shenwu, pemimpin 10.000 pavilion, ilmu blood breaking itu kenapa tidak kamu hapus? Aku sudah menaruhnya di bagian belakang, dan aku tulis 1 poin, karena kupikir tidak ada yang akan peduli pada hal sampah dan berbahaya seperti itu. Pemimpin 10.000 pavilion tersipu malu sambil berkata, rasa penasaran akan membunuhnya, kata pemimpin pavilion naga dengan muram. Aku harus hentikan dia. Pemimpin 10.000 pavilion berkata, lalu berlalu secepat kilat dan menghilang. Yang lain tetap memperhatikan dengan cermat di kegelapan, sementara Lin Tian naik ke lantai atas Pavilion Shenwu. Di sana hanya ada barang-barang bekas dan beberapa buku tua yang ditinggalkan, yang membuat Lin Tian pusing. Begitu banyak? 2. Kamu cari apa? Seorang pembersih tua keluar dengan sapu. Melihat itu, Lin Tian tersenyum dan berkata, aku ingin mencari sebuah buku. Buku apa? Orang itu penasaran dan bertanya. Lin Tian menjawab, ilmu seni pemutus darah. Bukunya sudah hilang. Lin Tian terkejut, sudah hilang? Iya. Tapi aku lihat ada catatan di bawah, dan beberapa murid juga bilang, bukunya ada di sini. Lin Tian berkata, dan si pembersih tua tersenyum, aku bersihkan tempat ini setiap hari. Kalau ada satu pun, aku pasti tahu di mana. Namun Lin Tian mengernyit dan menatap debu di mana-mana. Kamu yakin bersih-bersih setiap hari? Si pembersih tua melihat barang-barang yang berserakan dan berkata, ya, aku lupa menyapu hari ini. Lupa dalam sehari? Tidak mungkin begitu. Lin Tian mulai curiga, dan si pembersih tua jadi malu dan berkata, nak, aku ini menunggumu.
Mendengar itu, Lin Tian tertawa, sepertinya kamu tidak mau aku menemukannya. Begitulah. Si tua malu, tapi di tempat berkumpulnya para pemimpin pavilion, mereka saling mengeluh. Pemimpin 10.000 pavilion itu bodoh. Bukan, dia cuma mau membantu. Orang ini biasanya diam saja. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat mereka berbicara, Lin Tian berkata, kupikir aku harus mencari sendiri. Setelah itu, Lin Tian mulai mencari-cari dan membagi beberapa roh menjadi satu-satu di sudut berbeda. Si pembersih tua diam-diam mendekati sebuah dinding dan berdiri diam. Ketika Lin Tian mendapat petunjuk itu, dia tersenyum, bukankah itu memberitahu aku, tepat di belakang dia? Maka Lin Tian membuka teknik mata ajaib dan melihat ada beberapa retakan kecil di dinding di belakangnya. Lalu Lin Tian menggerakkan bayangannya dan berjalan perlahan. Sementara si pembersih tua tersenyum dan berkata, tidak ada lagi? Aku sudah menemukannya, kata Lin Tian sambil tersenyum. Si pembersih tua ragu, kamu benar-benar menemukannya? Iya. Di mana? Si pembersih tua penasaran, dan Lin Tian menunjuk ke belakangnya, tepat di belakangmu. Bagaimana bisa? Si pembersih tua tertawa canggung, dan Lin Tian juga tersenyum, aku cuma bilang kamu harus mencari, jadi kamu berdiri di sini saja dan tidak bergerak. Jangan bilang aku tidak tahu kalau itu tersembunyi di belakangmu. Begitu kata-kata itu keluar, para pemimpin pavilion langsung mengejek bahwa pemimpin 10.000 pavilion itu bodoh, dan si pembersih tua ragu. Ini, benar-benar bukan. Ketika Lin Tian mendengar senyum canggungnya, dia berkata, kalau tidak, bolehkah Anda pergi saja? Ini, penjaga tua itu bingung harus berbuat apa. Tapi Lin Tian tersenyum, ayo pergi. Penjaga tua tahu jika Lin Tian bisa menemukannya, itu akan menyakitinya, jadi dia bersikeras, tidak. Saat itu, Lin Tian tersenyum sedikit, lalu melompat masuk ke tembok di belakangnya. Penjaga tua terkejut. Lalu dia berbalik dan melihat ada gerakan di dinding. Ketika penjaga itu mendorong dinding, dia melihat Lin Tian berada di sebuah ruang rahasia dan tangannya menyentuh sebuah buku batu merah darah. Tidak. Penjaga tua terkejut, tapi sudah terlambat karena Lin Tian sudah membacanya, dan tubuhnya langsung masuk ke keadaan terpana. Penjaga tua tak berani mengganggunya, takut kalau memaksa Lin Tian sadar bisa mempengaruhi jiwanya. Sedangkan Luo Han diam saja, seolah tak terjadi apa-apa. Namun dia sudah membaca buku itu untuk melihat potret-potret yang tercatat dan penjelasan tentang divinitas di dalamnya. Ada 10 tingkatan, 5 tingkatan atas dan 5 tingkatan bawah, kata Lin Tian sambil melihat satu persatu. 5 tingkatan atas bisa memutus pembuluh darah Shenzhou, meski hanya 50%. Lin Tian cepat-cepat mencatatnya dan memberikannya pada tubuh terpisahnya untuk dipelajari. Namun, jiwanya diserang oleh kekuatan jiwa kuat dalam buku itu. Jiwa Lin Tian segera membuka baju zirah magis untuk melemahkan kekuatan itu dan menjaga keselamatan jiwanya. Begitu berlangsung selama setengah jam, jiwa Lin Tian akhirnya terbang keluar dari sana dan kembali ke tubuhnya. Penjaga tua masih bekerja di sana, bahkan berjalan mondar-mandir. Sekarang harus bagaimana? Melihat adegan itu, Lin Tian tersenyum tipis. Di loteng para pemilik pavilion terkejut melihat pemandangan ini. Lihat, dia kelewatan, kata guru harimau dengan terkejut. Kepala pavilion naga pun terkejut, apa dia tidak ada efeknya? Pemilik pavilion lain juga agak terkejut. Ketika penjaga tua melihat Lin Tian tiba-tiba menatapnya, dia terkejut, kau baik-baik saja? Apa? Kau pikir aku kenapa-kenapa? Tidak, itu kau? Penjaga tua terbata-bata dan tak tahu mau berkata apa, sementara Lin Tian menepuk buku itu dan tersenyum. Aku sudah membaca isinya, tapi sebenarnya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa? Penjaga tua bertanya-tanya, tapi Lin Tian malah tertawa dan bertanya, aku tidak tahu di mana bagian bawahnya. Bagian bawah? Tidak tahu, jawab penjaga tua dengan canggung. Lin Tian pun berkata, sepertinya aku harus jelajahi perlahan-lahan nanti. Kau sudah lihat semuanya di bagian atas? Penjaga tua curiga. Aku sudah belajar sedikit. Kurasa kurang dari sebulan aku bisa mengerti banyak hal, jawab Lin Tian tersenyum. Beneran? Penjaga tua ragu. Aku akan tahu nanti, kata Lin Tian. Setelah itu, Lin Tian pergi menemui Luo Han dan tersenyum. Ayo pergi. Iya, jawab Luo Han. Luo Han dan Lin Tian saling mengeluhkan isi buku itu.
sementara penjaga tua menatap buku dengan penuh curiga sampai suara para pemilik paviliun saling mengeluh. Aku bilang, kepala paviliun 10.000 itu bodoh. Bukan bodoh, cuma pengen bantu. Orang ini biasanya diam saja. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika orang-orang berbicara, Lin Tian berkata, sepertinya aku cari sendiri saja. Setelah itu, Lin Tian mulai mencari-cari, dan melewati banyak hantu di sudut-sudut yang berbeda. Penjaga tua diam-diam mendekati sebuah dinding dan berdiri diam. Ketika Lin Tian mendapat petunjuknya, dia tersenyum, bukankah itu memberitahu aku, tepat di belakangmu? Lalu Lin Tian membuka teknik mata ajaib dan melihat ada beberapa retakan kecil di dinding belakangnya. Jadi Lin Tian menyembunyikan bayangannya dan melangkah perlahan. Sementara penjaga tua tersenyum, "Sudah ketemu?" "Aku sudah ketemu," jawab Lin Tian sambil tersenyum. "Di mana?" tanya penjaga tua penasaran. Lin Tian menunjuk ke belakangnya, "Tepat di belakangmu." "Bagaimana mungkin?" Penjaga tua tersenyum canggung. Lin Tian tersenyum, "Aku cuma bilang kau cari, jadi kau berdiri di situ diam-diam. Jangan bilang itu tersembunyi di belakangmu." Begitu ucapan itu keluar, para kepala paviliun mengejek kepala paviliun 10.000 itu bodoh. Penjaga tua itu ragu, "Ini benar-benar bukan." Melihat orang-orang berkumpul dan menyebut nama Lin Tian, Blue Jade yang aneh itu dan Zizi dari Cina dan Amerika juga tersenyum kepada Suluo Chuanin sambil berkata, "Saudara Su, terima kasih untuk kali ini." "Sama-sama." Suluo menyebarkan suaranya sambil tersenyum, tapi Lin Tian tidak percaya begitu saja, lalu berkata kepada orang-orang berpakaian hitam itu, "Saya butuh bukti." "Bukti?" "Ini dia." Seorang pria berpakaian hitam mengeluarkan sebuah jimat, lalu mengalirkan kekuatan untuk melihat seluruh proses Dugu Huan Tian mencuri pil. Ketika mereka melihat itu, semua terdiam. Lihat, tak ada yang bisa dibantah. Dugu Huan Tian buru-buru berkata, "Tuan, ini palsu." Setelah menatap jimat itu cukup lama, Lin Tian menyadari jimat itu adalah semacam jimat rekaman sihir. Jadi, kebenaran yang mereka lihat sebenarnya palsu. "Bagaimana bisa? Kau yang mencuri?" Blue Jade aneh itu sengaja bercanda, dan orang-orang berpakaian hitam menatap Lin Tian satu persatu. Beberapa berkata, "Kami sudah cukup melihat, bisa mundur sekarang? Kalau kalian tidak mundur, kami terpaksa bertindak." Saat itu, para pemimpin kabinet berdiskusi dalam diam. Guru harimau bertanya, "Perlukah aku muncul?" "Aku rasa anak ini sangat marah dan pasti akan bertindak," kata kepala paviliun 10.000, sedangkan kepala paviliun naga mengangguk dan berkata, "Dalam situasi ini, kita hanya bisa membiarkan kepala paviliun hitam yang mengawasi kabinet penegakan hukum memberi perintah kepada para murid supaya tidak mempermalukan anak ini." Namun dia agak kesal, "Kalau aku buka pintu ini, bukankah semua orang tahu aku melindungi anak ini? Lalu bagaimana? Melihat dia mati begitu saja?" Kepala paviliun naga frustrasi, dan kepala paviliun hitam pusing, "Kenapa aku selalu sial?" Saat itu Lin Tian berkata kepada orang-orang berpakaian hitam, "Jimat ini sudah disentuh oleh orang lain." "Maksudmu apa?" tanya pemimpin orang berpakaian hitam, sementara orang lain semakin bingung. Penonton pun penasaran. Namun Suluo tertawa, "Anak muda, kau bilang rekamannya pasif?" "Iya." Tapi Suluo tak bisa menahan tawa melihat Lin Tian. "Kalian semua tahu, anak muda, ini adalah jimat rekam. Setelah direkam, sangat sulit untuk diubah." "Sulit diubah? Mau aku tunjukkan wajah asli jimat rekam ini?" tanya Lin Tian sambil tersenyum. "Wajah asli?" tanya Suluo heran, sementara Lan Yuki bergurau, "Anak muda, bagaimanapun juga rekamannya jelas terekam." Namun Lin Tian menjelaskan, jimat rekam ini telah disihir dengan mantra magis, dan apa yang kalian lihat hanyalah ilusi. Mendengar ini, semua langsung ramai memperbincangkan, tapi Lan Yuki menertawakan, "Kau kira mudah menambahkan sihir ke jimat rekam?" Lin Tian menertawakan kerumunan dan berkata, "Kalau kalian tidak percaya, aku akan hancurkan ilusi ini agar kalian tahu kebenarannya." Semua langsung sadar, pria berpakaian hitam dengan jimat ragu, "Apa kau akan menghancurkan bukti?" "Tenang saja, aku tidak akan menghancurkannya," jawab Lin Tian. Dia mengerahkan kekuatan pada jimat itu, lalu kata-kata pada jimat bergetar. Beberapa saat kemudian, orang-orang melihat dua gambar. Satu adalah gambar yang tadi mereka lihat, tapi gambar lain menunjukkan bahwa Dugu Huan Tian tidak melakukan apa-apa di paviliun Nadan. Melihat itu, semua terkejut.
Suluo tidak menyangka Lin Tian bisa memecahkan sihir itu, lalu tersenyum dan berkata, "Anak muda, kenapa kau bilang itu sihirmu?" "Itu bukan sihir, menurutku." "Silakan tanya senior kampus, apa mereka tidak tahu?" jawab Lin Tian sambil tersenyum. Suluo tahu jika kejadian ini sampai ke telinga senior kampus, kasusnya bisa berbalik melawan dirinya. Maka ia pura-pura bodoh dan berkata, "Jimat itu juga aku yang ambil. Soal keasliannya, aku tak tahu." Ucapan Suluo membuat orang-orang bersiul sinis, malah menimbulkan kecurigaan. Suluo menjelaskan, "Hari ini aku menjaga pavilion Shendan. Aku akan lebih hati-hati kalau terjadi hal seperti ini." Orang-orang berpakaian hitam mengeluh satu persatu. Bagaimanapun, mereka telah menangkap orang yang salah dan harus membebaskan Dugu Huantian. Namun ketika orang-orang berpakaian hitam bersiap pergi, Lin Tian berkata, "Aku ingat di kampus ada aturan kalau ada yang menjebak murid lain, akan dihukum berat." Orang-orang berpakaian hitam berhenti dan saling memandang. Suluo tersenyum dan berkata, "Jebak? Bukti apa yang kau punya kalau aku yang menjebak dia? Apakah itu bukan yang kau berikan ke Kabinet Penegakan Hukum?" tanya Lin Tian. Suluo tersenyum, "Aku cuma bilang, aku yang ambil." Tapi Lin Tian tersenyum, jimat rekam tidak hanya merekam gambar orang lain, tapi juga proses pemakaian tiap penggunanya. "Kau mau lihat?" Suluo tidak percaya, tertawa dan berkata, "Jimat rekam? Bagaimana bisa merekam proses pemakaian?" "Aku akan membukanya, lalu kau lihat sendiri." "Oh, kalau begitu kau akan tahu." Suluo menantang, tapi dalam hati bergumam, "Aku tidak percaya ini benar-benar terekam." Bukan hanya Suluo, tapi banyak orang juga tidak percaya karena rahasia ini sedikit yang tahu. Tapi Blue Jade berkata sambil tersenyum, "Anak muda, kalau kau tidak bisa buktikan, apakah kau akan terus menjebak saudara Su? Oh, kau mau memukul aku lagi?" Lin Tian tersenyum aneh, sementara Lan Yuki bercanda, "Kan bukan begitu?" Lin Tian mengangguk, "Kalau memang tidak ada rekaman, berarti aku yang menjebak dia, dan aku siap dihukum. Tapi kalau ada rekaman, aku minta teman-teman Kabinet Penegakan Hukum menegakkan hukum dengan benar." "Tenang saja, kami akan menegakkan hukum," kata pria berpakaian hitam, dan kerumunan langsung gaduh. Para pemilik kabinet bingung, terutama pemilik pavilion 10.000 yang bertanya, "Sebagai ketua kabinet Shenwu, bagaimana aku tidak tahu kalau jimat rekam bisa merekam info pengguna?" Orang lain belum mengerti, Guru Hu penasaran, menarik. Ketua pavilion naga penasaran, bukankah anak itu mengintimidasi mereka? Tapi ketua pavilion hitam sedih, "Kalau begitu, benar-benar dia yang menjebak." "Kita lihat dulu saja," kata kepala pavilion 10.000 dengan pasrah. Lin Tian mulai membongkar kekuatan jimat itu. Sesaat kemudian, semua melihat gambar bagaimana Suluo merekam seluruh proses Dugu Huantian dengan jimat rekam. Bahkan gambar Suluo mengubah teknik sihir ke dalamnya. Sekarang semua jelas melihat, wajah Suluo berubah drastis dan berkata, "Bukan aku." Blue Jade marah, "Bagaimana bisa begitu?" Para pemilik kabinet makin terkejut, dan orang-orang berpakaian hitam langsung mengelilingi Suluo satu persatu. Beberapa orang berkata dingin, "Ikuti kami." Lalu orang-orang berpakaian hitam langsung memasangkan rantai Dugu Huantian pada Suluo. Ini membuat Dugu Huantian sangat senang. Dia tersenyum kepada Suluo dan berkata, "Kau pantas mendapatkannya karena menjebakku." Suluo menatap Lin Tian dan Dugu Huantian dengan mata menyipit, "Tunggu. Aku akan kembali menemuimu." "Berjalan pelan-pelan, jangan buru-buru," kata Dugu Huantian dengan percaya diri, lalu Suluo menggerutu dan dibawa pergi. Batu giok biru itu tidak menyangka Lin Tian dan yang lain akan baik-baik saja, tapi dengan marah berkata, "Dia adalah pemimpin muda Soviet, dia akan baik-baik saja." "Kita pakai cara ini," kata Lin Tian, lalu membawa Dugu Huantian pergi. Sedangkan Batu Safir tidak rela, tapi Sue berkata dengan suram, "Kalau begitu, mereka akan lolos. Selama dia masih di perguruan, kita masih punya kesempatan." Lan Yuki sangat marah sampai menggertakkan giginya. Meskipun si pria tua compang-camping itu diam, matanya tertuju pada Lin Tian. Saat itu, mereka berada di loteng, namun sangat senang. Master dari pavilion 10.000 berseru, "Hebat! Sangat hebat! Anak ini luar biasa." Guru harimau makin tidak percaya, dan pemimpin pavilion naga tersenyum. Pemimpin pavilion hitam harus mengurus Suluo ini dengan baik. Pemimpin pavilion hitam menghela napas. Setiap kali para pemuda ini melanggar aturan,
Aku harus mengurusnya dengan baik agar bisa melayani masyarakat. Apa takutnya? Selama kita tidak mati atau cacat, perguruan bisa ambil tindakan sesuka hati. Pemimpin Paviliun Naga tersenyum. Benar, hak yang diberikan oleh dekan adalah untuk mengajar para Little Master ini dengan tegas tanpa memberikan muka. Setelah itu, pemimpin Paviliun Hitam pergi, sementara yang lain terus berdiskusi. Sementara itu, Dugu Huantian memuja Lin Tian dan berkata, "Master, bagaimana kau melakukannya? Apa maksudmu bagaimana?" "Itu simbol. Kau bisa memecahkan begitu banyak rahasia." Dugu Huantian bingung, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Setiap simbol punya rekaman unik, penggunaan, dan kemandirian. Jika sedikit saja diubah, bisa terdeteksi, dan informasi pengguna tidak bisa dihapus." "Master, bagaimana kau belajar kemampuan ini?" tanya Dugu Huantian. Lin Tian tersenyum, "Aku belajar banyak rune di kerajaan ilahi, terutama gulungan rune kuno." "Benarkah kau mendapat gulungan rune kuno itu dulu?" Dugu Huantian terkejut. Lin Tian mengangguk, "Ya, aku mendapatkannya saat sibuk di dunia ilahi dan mempelajarinya." Dugu Huantian mengagumi, dan sekelompok pemimpin kabinet di loteng tampaknya mendengar percakapan itu, terutama tentang gulungan rune kuno. Mereka terkejut. "Dia bahkan dapat gulungan rune kuno?" kata Guru Hu takjub. Master Paviliun 10.000 pun terkejut. Rune kuno adalah 4 dewa kuno, dan gulungan rune kuno itu sudah didapatkan olehnya. Pemimpin Paviliun Longge tidak bisa duduk tenang. Anak ini benar-benar menyimpan banyak rahasia. Tentu saja, Lin Tian dan yang lain tidak tahu apa yang dibicarakan para pemimpin kabinet itu. Terlebih lagi, Lin Tian sudah lama lupa betapa misteriusnya gulungan rune kuno itu. Dia hanya tahu sudah menghabiskan banyak waktu untuk mempelajarinya dan tak peduli. Namun, Dugu Huantian memuja, "Master, kapan kau akan mengajarkannya padaku? Sulit untuk dipelajari dalam waktu singkat, jadi aku akan mengajarmu perlahan jika ada waktu." "Ya, Master." "Bagaimana denganmu? Pil apa yang kau tukar?" tanya Lin Tian. Dugu Huantian mengeluarkan beberapa pil dan tersenyum, "Ini untuk meningkatkan kultivasi, tapi setelah kumakan, aku tidak berani lanjut ketika mencapai tingkat Buddha Dewa 81,5 langkah. Aku takut jika sampai ke tingkat Buddha Dewa, aku akan menghilang." Setelah Lin Tian mengerti, ia berkata, "Kau harus menahannya dulu. Tunggu sampai ke kolam Shensui dan temukan darah Shenzhou." "Ya." Dugu Huantian mengangguk. Saat itu, Luohan tiba-tiba berhenti, lalu menatap ke suatu arah dengan kedua matanya, tampak termenung. "Ada apa?" tanya Lin Tian melihat itu. Luohan bergumam, "Apa yang menarikku?" "Oh, apa itu?" Lin Tian melihat keluar dari gunung, tapi gelap, ia tidak tahu di mana. "Aku ingin melihat," kata Luohan dengan sedikit linglung, dan Lin Tian berkata pada Dugu Huantian, "Ayo kita lihat." "Ya." Kemudian, Luohan memimpin jalan, sementara Lin Tian dan Dugu Huantian merasa penasaran. Tapi para pemimpin kabinet terlihat terburu-buru. Guru Hu juga berkata pada para petugas, "Biarkan aku lihat. Kalian terus awasi situasi di gunung." "Ya." Setelah semuanya mengangguk, Guru Harimau segera menghilang dari posisinya. Saat itu, Luohan berjalan keluar dari Gunung Jushen dan menuju ke arah timur. Setelah memasuki hutan, terlihat cahaya darah di mana-mana. Setelah merasakan suasana agak suram, Dugu Huantian bertanya, "Master, ini agak menakutkan, ya?" Saat itu, bayangan berdarah muncul di mana-mana dan menyerang satu persatu, sangat kuat. Lin Tian segera berteriak pada Luohan yang terpana, "Hati-hati!" Kemudian Lin Tian memisahkan bayangan sihir itu, sebagian melindungi Dugu Huantian, dan sebagian mengelak di sekitar Luohan yang masih linglung. Namun bayangan berdarah itu sangat kuat. Serangan mereka meledak di area target, sehingga kekuatan merobek ruang berguncang di seluruh hutan. Hingga pedang-pedang di udara datang dan memukul bayangan berdarah itu, semuanya lenyap. Melihat bayangan pedang itu, Dugu Huantian berkata dengan semangat, "Itu Guru Hu." Saat itu Luohan kembali sadar. Jelas dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Lin Tian khawatir, "Kau baik-baik saja?" Luohan menggeleng, sementara Guru Harimau jatuh dan menatap ketiganya, bertanya, "Kalian bagaimana?" Lin Tian menjawab, "Baik." Guru Harimau marah, "Orang-orang ini terlalu sombong, sampai datang ke Jushen Yuan dan berperilaku semaunya. Tuan Harimau,
Siapa mereka? Tanya Dugu Huantian. Guru harimau menghela napas, aku tidak bisa bilang sampai kau jadi anggota Shenzhou. Kemudian Dugu Huantian tampak kebingungan, haruskah aku menunggu sampai aku jadi dewa lagi? Guru Hu menatap Lin Tian dan berkata, kedepannya, mereka harus diminta keluar dari Jushenshan, kalau tidak, akan seperti ini terus. Setelah Lin Tian mengangguk, dia membawa Luohan pergi, tapi bayangannya terus mencari bayangan berdarah itu. Ketika bayangan berdarah itu muncul lagi, mereka sudah sampai di puncak gunung, berkumpul dan berlutut di depan seorang pria berjubah darah. Terlihat pria itu bermuka merah dengan bintik hitam di dahinya, dan matanya penuh kejahatan. Gagal? Tuan, kalau bukan karena kemunculan tiba-tiba harimau Qiang, kami pasti berhasil, lapor seseorang. Namun pria itu marah, kalau... Saat orang melihat pria itu marah dan menakuti mereka satu persatu, pria itu membuka mulut dan dengan amarah menelan semua bayangan itu dengan satu tarikan nafas. Bayangan itu menjerit satu persatu, lalu akhirnya lenyap. Pria itu berkata marah, sepertinya aku harus masuk sendiri. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?